Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama lagi di Asyik Studio. Hari ini saya akan bacakan satu berita yang sangat luar biasa, yaitu berita tentang di surat edaran Kapolri menyatakan tersangka Undang-Undang ITE minta maaf, tak perlu ditahan. Nah, ini berdasarkan berita dari cnnindonesia.com. Sebelum kita bacakan, mari jangan lupa di subscribe dulu. Mudah-mudahan berita ini bermanfaat untuk kita semua. Surat edaran SE Kapolri tersangka Undang-Undang ITE minta maaf, tak perlu ditahan. Senin 22 Februari 2021 pukul 20:38. Jakarta, CNN Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan jajarannya mengedepankan rasa keadilan dalam menggunakan payung hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Listio bahkan mengatakan penyidik tak perlu melakukan penahanan apabila tersangka dalam suatu kasus telah meminta maaf. Pengutamaan langkah mediasi dalam penanganan kasus Undang-Undang ITE disampaikan Listio dalam surat edaran Kapolri nomor SE nomor /2/2/2921 tertanggal 19 Februari 2021. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali, kata Listio dalam surat edaran tersebut. Listio menekankan bahwa penyidik perlu mengedepankan upaya preventif dan preventif dalam memonitor dan mengedukasi serta memberikan peringatan agar potensi tindak pidana cyber di tengah masyarakat dapat dicegah. Dia mengatakan penyidik perlu terus membangun komunikasi dengan para pihak yang berkonflik, terutama korban setelah menerima laporan. Hal itu dilakukan guna memberikan fasilitas untuk mediasi. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil. Dari sisi penanganan kasus, Listio meminta agar kajian dan gelar perkara dilakukan secara komprehensif serta melibatkan Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada, ucapnya lagi. Mantan Kabar Eskrim itu mengingatkan penyidik perlu berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum, sehingga dalam prosesnya lebih dikedepankan restoratif justice dalam penyelesaian perkara. Hanya saja dia mengecualikan pendekatan restoratif justice itu dalam kasus-kasus yang berpotensi memecah belah, sara, radikalisme, dan separatisme. Listio sebelumnya mengakui bahwa penggunaan Undang-Undang ITE dalam beberapa waktu terakhir tidak sehat. Kata dia, aturan tersebut kerap menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Undang-Undang ITE yang selama beberapa hari ini kita ikuti bahwa suasananya sudah tidak sehat, kata Listio dalam arahannya di rapat pimpinan Rapim Polri Jakarta Selasa 16 Februari. Nah, itulah berita yang dari cnnindonesia.com. Nah, jadi surat edaran Kapolri ini menyatakan tersangka Undang-Undang ITE kalau sudah minta maaf tak perlu ditahan dalam judulnya ini. Jadi mudah-mudahan Undang-Undang ITE ini tidak dijadikan sebagai alat politik, tidak menahan orang yang menjadi lawan politiknya atau yang mengkritik pemerintahan. Mudah-mudahan dengan Undang-Undang ITE ini Indonesia menjadi lebih maju, lebih baik. Bahkan Bapak Jokowi sendiri bilang untuk siap dikritik. Maka disampaikan Undang-Undang ITE ini supaya Undang-Undang ITE ini menjadi biar lebih sehat kembali. Karena Undang-Undang ini biar sehat dan tidak asal sedikit ditangkap, ditahan. Kalau secara damai, secara minta maaf bisa selesai, insya Allah. Mudah-mudahan tidak lagi banyak polisi menahan kasus-kasus
yang menjadi pidana tersebut. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.